Koci. Perkenalkan, saya Ratna SPD dari SMP Negeri 3 Pasaman. Saya Widya Febrina dari SDN 08 Koto Balingka. Saya Novia Herni dari SDN 13 Pasaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rat. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah Bu. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Pia, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut menjawab atau merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Pia, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Demikian dulu ya Bu Pia, observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching pada coachnya. Terima kasih Bu Ratna atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Ibu Pia. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengan dengar-dengarnya Ibu ada yang disampaikan atau diceritakan hari ini? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan nih kepada Ibu Pia. Apakah Ibu ada waktu? Alhamdulillah ada waktu. Ya silahkan diceritakan Ibu. Kita ada waktu nih sekitar 15 sampai 20 menit. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu Bu. Kira-kira kalau boleh tahu apa yang mau Ibu ceritakan? Oh begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun ya Bu ya, saya melihat kok tidak ada perubahan di sekolah saya. Saya melihat guru-guru ini dalam menyampaikan materi pembelajaran hanya dengan metode lama saja, metode konvensional saja, tidak menggunakan materi yang bervariasi, media pembelajaran yang bervariasi. Sementara perkembangan zaman sekarang ini semakin canggih, perkembangan teknologi pendidikan itu semakin pesat, tetapi rekan-rekan guru saya kok tidak mau terjadi perubahan, sehingga pembelajaran itu menurut saya kurang bervariatif seperti itu Ibu Pia. Oke, kalau saya garis bawahi permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya, betul Bu, kurang bervariatif, variatif baik dari media pembelajaran, strategi ataupun modelnya. Nah, dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Ibu Widya dapatkan? Dari percakapan kita kali ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan dalam penyampaian materi oleh rekan-rekan saya di sekolah Bu. Oh ya Bu, jadi Ibu menginginkan adanya perubahan. Perubahan seperti apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya inginkan perubahan misalnya dalam hal menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran yang lebih bervariatif, seperti menggunakan video pembelajaran, metode-metode yang berbeda sesuai dengan materi yang diberikan oleh gurunya, sehingga murid itu merasa termotivasi, bersemangat dalam hal mengikuti pembelajaran. Seperti guru bisa menggunakan aplikasi Quizy yang sangat marak digunakan saat sekarang ini Bu, sehingga anak bisa meningkatkan keaktifannya di dalam proses pembelajaran di dalam kelas Bu. Dari penjelasan Ibu tadi, pembelajaran yang bervariasi baik itu model, metode, media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu.
dan berada di level 10, kira-kira di sekolah ibu berada di level berapa? Sepertinya di sekolah saya masih berada di level 5 ya Bu ya, karena di sana itu masih banyak guru-guru senior, sehingga untuk berada di level yang lebih tinggi itu rasanya agak sulit ya Bu. Oke, di level 5 ya Bu ya. Di level berapa kira-kira Ibu mengharapkan pembelajaran yang lebih bervariatif bagi anak-anak di sekolah Ibu? Mungkin untuk bisa ditingkatkan untuk level yang lebih tinggi terasanya masih sulit Bu. Tetapi maunya saya itu kalau bisa naik berada di level 7 lah Bu, sehingga terlihat adanya perubahan di sekolah saya itu. Oh gitu ya Bu, terjadi perubahan di level 5 ke 7. Apa sih usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan rencana atau tindakan yang bisa dan mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang bisa saya lakukan bergantian dengan rekan guru tersebut. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Selain dengan mentoring, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan dan bisa diberikan kepada teman yang sebaya? Apakah mereka nyaman dengan cara penyampaian Ibu? Mungkin selain dengan mentoring, saya coba dulu konsultasikan dengan Kepsek atau wakil sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop lah Bu, yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi yang lebih bervariasi, begitu Ibu Tia. Berarti tadi Ibu udah merencanakan mentoring atau pendampingan individu atau pelatihan. Nah, dari ketiganya itu seperti mentoring, pendampingan individu, workshop. Untuk saat ini mana yang nyaman untuk diterapkan atau lebih bisa terrealisasikan di sekolah Ibu? Sepertinya yang lebih mudah terrealisasi itu mentoring ya Bu ya, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang lebih matang, biaya yang lebih banyak, waktu yang tidak sebentar, serta harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Jadi yang lebih nyamannya itu adalah mentoring. Mentoring ini ya Bu Widya, ini memerlukan support atau memerlukan bantuan. Jadi bantuan siapa yang Ibu butuhkan nanti? Ada, nanti saya akan minta bantuan dari rekan di sekolah saya Bu, yang dia memang ahli IT juga, atau yang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah. Itu ada namanya Bu Anggi, yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariasi Bu. Oke, Ibu berarti berkolaborasi dengan rekan yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Kapan Ibu mau merealisasikan mentoring ini? Secepatnya Ibu Via, minggu depan akan saya realisasikan. Saya akan koordinasikan terlebih dahulu dengan rekan dan saya akan melakukan mentoring tersebut Bu. Nah Ibu Widya, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya untuk mewujudkan perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara adanya mentoring yang kemudian dibantu oleh guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah dapat memberikan gambaran bagaimana menciptakan perubahan agar pembelajaran bervariatif bisa diterapkan di sekolahnya. Oke ya Bu ya, saya tunggu nanti ya bagaimana kabarnya, karena setelah melakukan mentoring saya ingin mendengar lagi cerita-cerita dari Ibu Widya. Mungkin kita cukupkan percakapan kita sampai di sini ya Bu ya. Semoga rekan-rekan Ibu nanti bisa berkolaborasi dalam menciptakan atau memberikan mentoring tadi. Berkolaborasi bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti saya bisa melakukan kegiatan ini dan bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu Widya, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan Ibu bisa hubungi saya ya, bisa lewat telepon ataupun bisa nanti secara langsung. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Bu Rat. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi,
ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Pia. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach saya tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Pia. Bu Pia sudah berhasil ya Bu? Ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan ya Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachnya, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching tersebut. Kemudian Bu Pia sudah mengarahkan coaching untuk merencanakan aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Pia sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan lancar. Baik Bu, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus pada coaching. Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudian lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi ya Bu. Boleh ya Bu, satu lagi? Boleh. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Pia, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya Bu Pia hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Bu, dengar-dengar Ibu mau menyampaikan atau ada yang ingin diceritakan kepada saya? Benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu kalau Ibu ada waktu. Ya silakan ceritakan Bu. Kita ada waktu sekitar 20 menitan untuk kita ngobrol-ngobrol. Silahkan Bu, ceritakan permasalahan Ibu. Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi, masih dengan metode konvensional saja. Hanya dengan metode ceramah, sementara perkembangan zaman semakin canggih, perkembangan teknologi juga begitu Bu, semakin pesat. Tetapi rekan guru ini tidak mau terjadi perubahan sehingga pembelajaran juga kurang berinovatif seperti itu Bu. Oke Bu Pia, kalau saya garis bawahi ini, permasalahannya adalah dari rekan guru yang mengajarnya kurang bervariatif ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu, kurang bervariatif baik dalam media pembelajaran, strategi maupun metode yang diberikan. Baik Bu, dari percakapan kita nih, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya ingin dari percakapan kita ini mendapatkan adanya perubahan dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oh ya Bu, oh jadi Ibu menginginkan ada perubahan seperti yang ingin Ibu dapatkan. Saya ingin perubahan misalnya dalam hal menggunakan metode, model pembelajaran, media pembelajaran yang lebih berinovatif. Apalagi dalam menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang marak-maraknya Bu. Oke Bu Pia, dari penjelasan Ibu Pia tadi, pembelajaran bervariatif itu
baik itu model, metode atau media, bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu Pia ya. Dan berada di level 10 ya. Di sekolah Ibu berada di level berapa sekarang ini Bu? Sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu masih banyak guru senior, sehingga untuk ke level yang lebih tinggi masih agak sulit. Untuk saat ini masih di level 5 Bu. Oke, masih di level 5 ya. Nah, level berapa yang Ibu harapkan untuk bisa ditingkatkan agar lebih baik lagi pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu ya. Karena untuk ke level yang lebih tinggi bagi mereka memang agak sulit, mengingat gurunya yang lebih banyak guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan-perubahan gitu. Baik Bu Pia, jadi dari level 5 ke 7. Nah, untuk menaikkan level itu ke 7, apa ya usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang akan bisa mungkin saya berikan kepada mereka. Namun semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, baik Bu Pia. Mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Bu. Selain dengan mentoring, ada nggak strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan dan bisa teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin sebelum mentoring saya coba konsultasikan dengan Kepsek atau wakil kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan workshop yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Berarti Ibu tadi sudah merencanakan mentoring atau pendampingan ya Bu Pia ya. Pendampingan individu ya Bu. Dari ketiganya itu sepertinya mentoring, pendampingan individu, workshop, untuk saat ini mana yang nyaman untuk diterapkan atau lebih bisa direalisasikan yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring Bu, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, waktu yang tidak sebentar, ataupun biaya yang harus kita carikan. Harus mencari narasumber yang kompeten, jadi yang lebih nyaman dilakukan itu mentoring Bu. Mentoring ya Bu ya. Mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan. Nah, Bu Pia memerlukan bantuan dari siapa dan bagaimana seperti itu? Ada, nanti saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan saya, ada rekan-rekan yang muda di situ yang mungkin mereka berkompetensi dalam pembuatan metode atau pembelajaran yang bervariatif ini. Misalnya di sekolah saya itu ada namanya Bu Rida dan ada juga Bu Eti Bu gitu. Oke, baik Bu. Berarti Ibu nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu untuk menerapkan pembelajaran bervariatif dan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif ini ya Bu ya. Kapan nih kira-kira Ibu akan merealisasikan mentoring ini? Secepatnya Bu, minggu depan akan saya realisasikan. Saya akan koordinasikan dulu dengan rekan saya dan akan coba mentoring tersebut. Oke, baik Bu Pia. Dari percakapan kita ini, apa yang ingin Bu Pia dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk mewujudkan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya mentoring, kemudian dibantu guru di sekolah yang memang memiliki keahlian lah dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Pia. Bu Pia sudah dapat gambaran bagaimana menciptakan perubahan agar lebih bervariatif. Oke Bu Pia, saya tunggu nanti ya bagaimana kabarnya. Karena setelah melakukan mentoring ini, saya ingin mendengar lagi cerita-cerita dari Bu Pia. Mungkin kita cukupkan percakapan kita sampai di sini dulu ya Bu Pia. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi bisa berjalan dengan baik.
Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu juga sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya. Semoga nanti kegiatan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Bu Pia. Mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan, yang ingin diceritakan, Bu Pia bisa hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Ibu Fia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu. Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya berikan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menjawab atau merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu Fia. Pertanyaan yang kedua Bu Widya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dalam observasi kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang terakhir yang Ibu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Demikian Bu Widya, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Iya Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya ya Bu Fia. Sama-sama Bu Widya. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam Bu Widya. Gimana kabarnya Bu siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Widya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar ya Bu Ratna, ada yang mau Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan ya Bu? Betul Bu Widya, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Widya. Ya, silakan diceritakan Ibu. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Kalau boleh tahu apa yang mau Ibu ceritakan? Begini ya Bu, ini terkait rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ya Bu, kok tidak ada perubahan penyampaian materi dari tahun ke tahun masih dengan metode konvensional. Contohnya dengan ceramah saja. Sementara perkembangan zaman sudah canggih ya Bu. Kemudian teknologi pendidikan semakin pesat, tetapi rekan guru tidak mau melakukan perubahan tersebut, sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Seperti itu Bu Widya. Oke Bu Ratna, kalau saya garis bawahi, permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan guru kurang bervariasi ya Bu ya. Iya Bu, betul Bu Widya, kurang bervariasi, baik media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, maupun model pembelajarannya. Dari percakapan kita ini Bu, apa sih yang ingin Ibu Ratna dapatkan? Dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan dalam hal penyampaian materi pelajaran. Oh iya Bu, jadi ya, Ibu menginginkan adanya perubahan. Perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin perubahan misalnya dalam menggunakan metode, model, media pembelajaran yang lebih bervariatif, seperti menggunakan aplikasi membuat quizzes yang sedang marak digunakan saat ini Bu Widya. Iya Bu, dari penjelasan Ibu tadi, pembelajaran yang bervariasi, baik itu model, media, metode, itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu ya, dan berada di level 10.
Kira-kira di sekolah Ibu berada di level berapa itu, Bu? Eh, Sepertinya masih di level 5, Bu Widya. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior. Sehingga untuk level yang lebih tinggi masih agak sulit saat ini. Masih di level 5, Bu Widya. Oke, di level 5 ya, Bu ya. Kira-kira di level berapa nih untuk bisa ditingkatkan agar terlihat adanya pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya, Bu. Karena untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit sih sebenarnya. Mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan seperti itu, Bu Widya. Oh gitu ya, Bu. Terjadi perubahan dari level 5 ke level 7. Apa sih usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Sebenarnya, Bu, saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan, yang mungkin saya lakukan ya, Bu, semacam kegiatan mentoring, pendampingan individu ya, Bu, antara saya dan rekan guru. Tapi bergantian seperti itu, Bu. Oke, Bu. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Selain dengan mentoring, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan dan bisa diterima teman dengan nyaman penyampaiannya, Bu? Ya, Bu Widya, mungkin selain mentoring tersebut, saya coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop ya, Bu, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi menggunakan media yang bervariatif. Oh, berarti tadi Ibu udah merencanakan mentoring, pendampingan individu, pelatihan. Dari ketiganya itu seperti untuk saat ini mana yang nyaman untuk diterapkan atau lebih bisa terrealisasi? Yang mana itu, Bu? Sepertinya mentoring, Bu, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, waktu yang tidak sebentar, biaya harus mencari narasumber yang kompeten, jadi lebih nyaman dilakukan mentoring, Bu. Mentoring ya, Bu ya. Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana gitu, Bu? Ada nanti, Bu, saya akan minta bantuan dari rekan-rekan guru di sekolah saya yang ahli dalam hal IT ini, Bu. Saya akan menggunakan pembelajaran bervariatif, misalnya di sekolah di sekolah saya itu ada Bu Anggi namanya, Bu. Dia sudah menggunakan pelajaran bervariatif. Jadi saya nanti akan meminta Bu Anggi untuk menggunakan atau menerapkan mentoring atau pendampingan individu. Oke, Bu Ratna, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan teman yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya, Bu ya. Kapan Ibu mau merealisasikan mentoring ini, Bu? Saya ingin secepatnya ya, Bu. Minggu depan saya akan realisasikan. Saya akan koordinasikan dulu dengan kepala sekolah. Saya akan coba mentoring tersebut, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu Ratna, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan, Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk mewujudkan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya mentoring. Kemudian dibantu guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya, Bu Ratna ya. Bu Ratna sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan perubahan agar pembelajaran lebih baik dan lebih bervariatif. Oke, Bu Ratna, saya tunggu nanti ya, Bu ya, bagaimana kabarnya. Karena setelah melakukan mentoring, saya ingin mendengar lagi nih cerita-cerita dari Ibu. Mungkin kita cukupkan percakapan kita sampai di sini ya, Bu ya. Semoga rencana Ibu Ratna untuk mentoring dan berkolaborasi bisa berjalan dengan baik. Oke, baik Bu Widya, terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti kegiatan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan-perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu Ratna, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan Ibu boleh hubungi saya begitu ya, Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam Bu Widya. Selamat siang Bu Widya. Selamat siang Ibu Pia. Baik Bu, bagaimana tadi hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Tadi, nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu.
Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Widya dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oh, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coachee tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya, Ibu Pia. Ya, baik Bu Widya, sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan ya Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dalam coachee, kemudian Bu sudah mengarahkan coachee untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga selanjutnya sudah berhasil juga untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachee agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar atau baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu Widya dengan coachee. Ibu sudah fokus kepada coachee. Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee tersebut. Luar biasa ya Bu Widya, apa yang sudah ibu pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi ya Bu, boleh ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oh, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi tentang alur Tirta ini, Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi, Ibu Pia. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu guru hebat. Jadi Ibu akan mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawabnya hari ini. Sudah melakukan observasi, menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.